Baiklah anak-anak, kita bertemu lagi dalam pembelajaran PPKN untuk minggu ketiga ini untuk online study kelas 4 tahun 2020-2021. Nah, untuk di bulan Agustus ini spesial untuk tampilan kita ya, tampilan di PPT kita PowerPoint Mr. Kisno. Itu temanya adalah 75 tahun Indonesia Maju. Artinya apa? Di sini kita memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang sudah berusia 75 tahun. Ini merupakan kebanggaan bagi bangsa Indonesia karena tidak mudah untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan di 75 tahun ini. Ya, kita harus melebihi apa yang kita lakukan, harus melebihi para pahlawan yang telah berjuang untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Nah, di sini di sebelahnya juga Mister wujudkan dalam hal yang sederhana dalam bentuk bangga buatan Indonesia. Jadi kita bisa melakukan segala bentuk kecintaan kita terhadap tanah air Indonesia itu dengan cara bangga terhadap buatan bangsa Indonesia. Jadi kalian Mister harapkan untuk membeli produk-produk asli Indonesia ya, sebagai bentuk kita mencintai bangsa kita yang sudah berusia 75 tahun. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke materi. Nah, materi kita adalah hak dan kewajiban. Membedakan antara hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Setiap orang atau setiap anak itu pasti memiliki hak. Hak dapat diterima di rumah, di sekolah, ataupun di tempat lain atau di tempat umum atau di lingkungan masyarakat. Nah, di sini dibatasi hanya hak di rumah dan hak di sekolah nanti yang Mister bahas gambar itu. Nah, beberapa contoh hak di rumah. Ya, hak di rumah itu bisa mendapatkan kasih sayang oleh ayah dan ibu, kemudian diberikan makan dan minum, mendapatkan pakaian, mendapatkan tempat tinggal, mendapatkan pendidikan dari orang tua, dapat bermain dengan gembira, mendapatkan perawatan jika sakit, dapat bersekolah, mendapatkan perlindungan, mendapatkan perhatian dari orang tua. Ini adalah bagian-bagian hak yang kita dapatkan di lingkungan rumah. Berikutnya, hak di rumah juga lebih khusus adalah jika hak anak diabaikan, maka akibatnya anak akan menjadi nakal, tidak terpantau ya. Anak akan menjadi nakal, kemudian malas dan tidak mau menuruti nasihat orang tua atau guru. Ini apabila haknya diabaikan atau tidak dipenuhi. Nah, hak di rumah, hak anak di rumah itu ada apa aja sih? Yang pertama adalah hak memperoleh perlindungan dari orang tua. Yang kedua, hak untuk mendapatkan sandang pangan yang cukup. Kemudian yang ketiga, hak untuk beristirahat. Yang keempat berikutnya, hak untuk berada di suasana yang kondusif dalam belajar. Berikutnya, hak untuk bermain dan mengeksplorasi dunianya. Jadi kalian itu punya banyak hak di rumah. Ya, ada kasih sayang, mendapatkan makanan, sandang, pakaian dan seterusnya, sampai nanti lingkungan yang nyaman atau kondisi yang nyaman dalam belajar. Itu hak kalian. Berikutnya, kewajiban. Nah, selain memiliki hak, kalian juga memiliki yang disebut dengan kewajiban. Kewajiban itu apa? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan jika tidak akan mengakibatkan sanksi atau mendapatkan hukuman. Nah, contoh kewajiban di rumah adalah wajib belajar. Jadi kalian kalau bisa punya waktu sendiri untuk belajar di rumah, entah itu malam hari ataupun sore hari ataupun mungkin selepas menonton acara TV. Nah, itu kalian harus menyempatkan untuk punya waktu belajar di rumah, karena itu kewajiban kalian. Kalau tidak nanti dapat teguran dari orang, dapat hukuman dari orang tua, wajar karena kalian tidak melaksanakan kewajibannya. Berikutnya adalah wajib membantu orang tua. Membantu orang tua ini dimaksudkan adalah membantu sesuatu yang kita bisa bantu, yang kita bisa lakukan. Misalkan aku bantu orang tua Mister nyari uang, ya nggak bisa. Mencari uang itu adalah tugasnya ayah dan ibu atau ayah mungkin ya. Tapi kalian bisa membantu pekerjaan yang di rumah, misalkan membersihkan
rumah dengan menyapu lantai, mengepel, ataupun kalian bisa membantu ayah mencuci sepeda motor atau dan sebagainya, aktivitas yang sekiranya mampu kalian lakukan. Berikutnya adalah wajib mendukung keluarganya. Atau maksudnya gini apa? Segala kegiatan yang dilakukan keluarga itu butuh dukungan dari anggota keluarga. Nah, kita sebagai anak anggota keluarga, kita harus mendukung kegiatannya. Misalkan ada acara nih di rumah, mau ada acara syukuran, kita harus mendukung ya syukuran tersebut supaya berjalan lancar. Kita persiapkan segala sesuatunya, membantu orang tua kita. Berikutnya adalah wajib menjaga kebersihan. Ini penting banget. Kalau lingkungan bersih, maka rumah kita bersih, maka orang yang ada di dalamnya pun akan ikut sehat. Apabila rumah kotor, orang yang di dalam pun juga akan ikut sakit gitu. Jadi ini penting ya. Berikutnya adalah menghormati orang tua. Nah, ini yang terpenting. Kalian tidak boleh sama orang itu membantah, kemudian mengatakan itu kalau di agama Islam nggak boleh. Harus menuruti semua perintah orang tua. Dan wajib menghormati orang tua, tidak boleh menghina, tidak boleh marah, tidak boleh ini, karena kalian itu adalah anak dari orang tua kalian yang telah melahirkan, yang telah membesarkan dan menafkahi kalian sampai sekarang ini. Berikutnya, contoh kewajiban anak di sekolah. Nah, ini contoh kewajiban kalian, ada gambarnya nih, sedang ngepel, ada yang membersihin meja, ada yang menghapus papan tulis, ini kerja piket kelas ini. Nah, ini kalian wajib belajar, wajib menjaga kerukunan di sekolah. Selain wajib belajar, kalian menjaga kerukunan, menghormati guru dan staf sekolah, bersikap sopan dan santun, kemudian wajib menjaga kebersihan sekolah, wajib dan ikut mengikuti segala peraturan yang ada di sekolah. Itulah kewajiban kalian di sekolah. Nah, kalian sekarang sudah paham antara hak dan kewajiban itu berbeda. Hak yang kita terima, kewajiban sesuatu yang harus dilakukan. Seseorang biasanya kalau mau menginginkan haknya, maka harus memenuhi kewajibannya. Atau sebaliknya, orang ketika mau melakukan kewajiban, maka dia berhak untuk menuntut haknya. Nah, itu dua hal ini, hak dan kewajiban itu saling melengkapi. Yang satu kepentingannya untuk diri sendiri, kewajibannya kepentingan untuk diri sendiri maupun orang lain. Nah, kita harus paham tentang hak dan kewajiban ini. Nah, Mister harapkan kalian di rumah juga bisa menerapkan hak dan kewajiban kalian secara baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan sekitar rumah kalian. Nah, terakhir untuk pembelajaran kali ini Mister minta ada penugasan, yaitu buatlah 10 hak kamu sebagai siswa Spring Garden. Tulis ya nanti di private comment. Kemudian tuliskan juga 10 kewajiban kamu sebagai siswa Spring Garden School. Jadi 10 hak kamu, 10 kewajiban kamu sebagai seorang siswa di SD Spring Garden School. Harus jelas ya. Hak kamu apa, kewajiban tulis dengan jelas. Nah, nanti jawabnya di private comment, Mister akan segera nilai. Terima kasih, sampai di sini dulu pertemuan kita pembelajaran PPKN kali ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang Mister sampaikan. Sampai jumpa dan salam merdeka. Terima kasih.